Berkata, Bapak Ibu noleh ke kiri. Duduk. Nah, alhamdulillah ya. Bosan berarti. Kemudian yang kedua, silakan menjawab pertanyaan. Ya. Kata perintahnya ataupun kata kuncinya jawab pertanyaan ya. Tapi agak cepat jawabnya. Rumput warnanya apa? Hijau. Singa makan apa? Daging. Ya. Singa makan apa? Daging. Susu warnanya apa? Putih. Sapi minum apa? Susu. Air. Air. Masa sapi minum susu? Ya, selanjutnya kebalikan ya, kebalikan. Lawan kata. Gajah. Ular. Kemudian panjang pendek sekarang ya. Semut. Kecil, besar. Ular. Cacing. Ya, panjang pendek. Ular. Ular pendek. Cacing. Singa. Kecil. Kucing. Ya, luar biasa. Silakan tepuk tangan. Masih ada yang belum konsentrasi ya. Ya, berputar, berkeliling sambil menyanyikan sholawat ya. 1, 2, 3 sambil memijat ini apa? Temannya. Yang laki-laki dan laki-laki. Ya, berbalik. Bukan. Boleh, kamu. Ya, hujan rintik. Gimana hujan rintik? Ya, hujan deras. Berputar. Berputar ya gini ya. Berputar. Badannya yang berputar. Ya, berkeliling. Ya, badan berkeliling. Oke, silakan duduk kamu. Dapat berita bahwa mereka dapat mangsa itu anak seorang tukang kue di sekitar rumah saya. Kalau dulu sangat terkenal itu Kampung Baru, Ustaz, tempat kita ya, kilometer 8, itu kasusnya di Palembang. Jadi ibunya ini kan jualan kue keliling setiap hari, menjajakan kue tampahnya. Anaknya ini didatangi di rumah, diiming-imingi untuk ikut kerja di rumah makan. Sang anak ini karena merasa kondisi ekonomi keluarganya itu sangat minim, dia berniat untuk membantu ekonomi keluarganya, ditawari pekerjaan, dia ikut. Ternyata pada saat ibunya jualan di Kampung Baru, itu Kampung Baru namanya dulu, ibunya sampai pingsan melihat anaknya ternyata baru dipakai orang. Jadi dari kasus yang ada tersebut, jadi kami ini kan sudah tidak bisa menolong lagi karena pertama saya waktu itu belum mengerti apa-apa. Masalah Perbudakan. Nah dulu untuk bercampur suami istri itu ada dua macam teorinya zaman dulu ya. Zaman dulu itu. Ada yang melalui akad nikah seperti ibunya Nabi sama bapaknya Nabi. Itu mereka menikah. Ya.
dan masih menganut millata Ibrahim, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Jadi Abdullah ya, bapaknya Nabi dengan ibunya Nabi itu masih mengikuti agama dulu. Mereka tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah menyembah berhala. Termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah menyembah berhala. Jadi kalau kita berkeyakinan ya insya Allah masuk surga. Ya kenapa? Karena dia tidak berhala. Dan memang ada ayat apabila Nabi belum diutus ke suatu kaum, maka kaum itu tidak bisa dihukum. Apa ayatnya? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tidak akan kami hukum, kata Allah, suatu kaum yang belum sampai utusan kami kepadanya. Misalkan dalam hutan, ya, kalau di Jambi itu ada apa? Misalkan tidak sampai berita itu ke sana, dakwah itu ke sana, tidak berdosa mereka. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Kalau memang saat itu Nabi memang belum diangkat, Nabi diangkat umur 40 tahun. Atau kemungkinan yang kedua memang dia masih mengikuti agama yang sebelumnya. Karena Nabi ini kan cikal bakalnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu sebelum Islam itu datang, untuk bercampur antara laki-laki perempuan ada dua macam. Ada yang dengan jalur pernikahan, ada yang dengan jalur perbudakan. Ya. Jadi dia di samping punya istri boleh menggauli hamba sahaya pada saat itu. Hamba sahaya ini ada dua macam. Ada hamba sahaya yang dibeli, ada hamba sahaya yang didapat dari peperangan. Kalau yang dibeli disebut dengan rik ya atau amah. Kalau yang dari peperangan itu disebut dengan istilahnya milkul yamin. Pernah dengar enggak? Istilah milkul yamin. Jadi dia boleh bercampur laki-laki perempuan tapi bukan dalam ikatan pernikahan. Karena rampasan peperangan atau karena istilah tadi jual beli. Nah, dengan datangnya Islam, jadi perempuan tadi diangkat derajatnya. Kalau dulu perempuan, mohon maaf ya, di zaman jahiliyah itu, kalau lahir anak perempuan itu seolah-olah hina, dikubur hidup-hidup di tengah padang pasir, termasuk yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab sebelum masuk Islam. Punya anak perempuan dibawa ke padang pasir. Padahal udah dicegat oleh ibunya kan, oleh istrinya dicegat. Anak ini selalu dihiasi, selalu dipakaikan pakaian laki-laki sehingga bisa ditutupi. Tapi Umar mau ngajak ke mana gitu, ke padang pasir. Pas lagi ini dia kencing ketahuan dan disitulah. Makanya Umar itu selalu sedih kalau mengingat masalah ini. Ada yang dimasukin di sumur ya, orang-orang jahiliyah dulu. Kalau lagi datang bulan itu dimasukin di kamar, kemudian dikunci sampai dia suci, Pak. Nah, Islam datang mengangkat derajat wanita, termasuk pernikahan. Ya, dulu sebelum Islam tuh orang punya istri 10 itu biasa, Pak. Ya, waktu datang Islam itu apa? Maksimal 4. Kalau lebih dari 4 tidak boleh. Itu artinya pembatasan 4 itu karena dari 20, dari 10, dari 20. Nah, dibatasi 4 itu pun syaratnya harus adil. Kalau tidak adil, diperintahkan cuma satu. Adilan ta'dilu bahwa kalau kamu tidak dapat berlaku adil, cukup satu. Nah, jadi Islam itu bukan bayangannya. Karena memang sebelumnya itu tidak ada batas. Justru 4 itu dibatasi, Pak. Dibatasi dengan syarat adil. Nah, jadi memang namanya laki-laki kan berbeda dengan perempuan. Perempuan lebih kepada harta, ujian, cobaan hidupnya itu lebih kepada harta. Tidak kuat kalau tidak cukup gitu ya. Kalau laki-laki dia kecenderungannya itu ya terhadap wanita. Nah, jadi dua inilah yang selalu dimainkan oleh iblis, oleh setan untuk menjebak manusia ini. Ya, ke jalan yang jadi salah satu faktornya itu Pak ya. Adanya tadi pelecehan terhadap perempuan itu salah satunya dorongan nafsu. Karena tidak puas dengan satu, ya kepengen dua, dan seterusnya. Kira-kira solusinya bagaimana? Ya kan? Perzinahan haram kan? Kemudian perbudakan, ada nggak lagi perbudakan? Ya, nggak ada lagi perbudakan, sudah dihapus oleh Islam itu. Jadi dulu salah satu milkul yamin itu, ya konsep berhubungan tanpa kawin, tetapi dibolehkan karena perbudakan zaman itu. Nah, kalau dia bercampur dengan suaminya, dengan sendirinya nanti
anak yang dilahirkan itu tidak lagi menjadi budak. Nah gitu, itu kenapa dibolehkan oleh Islam itu supaya terangkat nanti. Jadi istri yang dia gauli kemudian terangkat lagi, tidak lagi menjadi budak ketika dia sudah melahirkan. Termasuk anak yang dilahirkan otomatis merdeka. Itu cara Islam untuk mengangkat derajat wanita. Sekarang disamakan antara laki-laki dengan perempuan, sama dalam Quran kan, siapa yang berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, ya kan? Iya. Berbuat baik dan beriman, maka sama-sama dapat pahala besar di sisi Allah SWT. Jadi Islam itu mengangkat derajat wanita. Tapi oleh kaum orientalis, oleh kaum liberal, itu dianggap Islam itu tidak adil katanya. Apa salah satunya? Waris, ya. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Nah, menurut kaum liberal ini tidak adil. Padahal ya mau berdasarkan apa pembagian waris kalau bukan berdasarkan laki-laki perempuan? Kalau berdasarkan pekerjaan misalkan, ya, bisa juga jadi nggak adil kan? Misalkan perempuan bekerja, laki-laki bekerja, karena sama-sama bekerja, udah dapat sama misalkan 1 barang dibagi setengah-setengah misalkan, itu belum tentu adil. Karena kalau memang berdasarkan pekerjaan, orang yang tidak bekerja yang harus dapat lebih banyak. Contoh misalkan ya, dalam keluarga itu ada kakaknya, ada adiknya. Ya, kakaknya bekerja, adiknya tidak bekerja, miskin misalkan. Yang harus dapat waris siapa? Yang miskin apa yang kaya? Harusnya yang miskin kan? Iya. Kalau memang harus berdasarkan pekerjaan miskin atau tidak. Nah, jadi memang tidak cocok Al-Quran itu berdasarkan laki-laki atau perempuan. Misalkan ada 3 bagian, laki-laki 2, perempuan 1, karena nanti perempuan ini kan punya suami. Iya. Suaminya kan dapat juga 2 bagian dari yang lain. Jadi bisa tertutupi dengan itu. Kemudian yang kedua, harus dipahami bahwa laki-laki itu bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Kalau misalkan dia sudah tidak mampu lagi, orang tuanya bekerja, siapa yang terjawab? Anak laki-laki seharusnya. Dengan menyelesaikan warisan itu, dia bertanggung jawab kepada kedua orang. Nah, kalau kita dalami. Baik, silakan ingin memberi tanggapan terhadap faktor-faktor apa yang menyebabkan kasus-kasus pelecehan itu banyak terjadi. Dan kira-kira bagaimana solusinya kira-kira? Kalau memang tadi misalkan perzinahan bagi laki-laki yang sudah menikah kan lebih berat ya, lebih berat dibanding yang masih bujang. Kira-kira mana solusinya? Sehingga tidak ada pelecehan lagi terhadap perempuan. Gimana ada?